Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini di pertemuan keempat mata kuliah analisis organoleptik, materinya adalah tentang ambang rangsang. Nah, apa yang akan kalian capai setelah pembelajaran hari ini? Jadi, mahasiswa diharapkan dapat mampu menjelaskan ambang rangsang, kemudian mampu membedakan jenis-jenis ambang rangsang, mampu menjelaskan proses pengujian ambang rangsang, dan mampu menjelaskan analisis respon ambang rangsang. Nah, apa yang dimaksud dengan ambang rangsang? Nah, menurut yang tercantum dalam metode ASTM E67979-2008-236, ambang rangsang adalah suatu konsentrasi di mana di bawah konsentrasi tersebut suatu bau atau aroma atau rasa dari suatu substansi atau senyawa itu tidak terdeteksi, dan di atas itu, di atas konsentrasi tersebut, individu dapat mendeteksi adanya senyawa tersebut, dapat mendeteksi dengan cara membaui ya, mencium aromanya, baunya, ataupun rasanya dari substansi tersebut. Jadi dapat mendeteksi keberadaan senyawa tersebut. Ya. Jadi untuk lebih simpelnya, jadi ambang rangsang adalah suatu intensitas atau tingkat rangsangan terkecil yang mulai dapat menghasilkan kesan. Ya. Jadi ambang sendiri adalah batas kapasitas atau kemampuan sensori mengenal suatu rangsangan, dan ambang rangsang adalah suatu intensitas atau tingkat rangsangan terkecil yang mulai dapat menghasilkan kesan. Jadi pada konsentrasi berapakah ya suatu senyawa itu dapat menghasilkan kesan, jadi dapat terdeteksi keberadaan senyawa tersebut. Nanti ada ambang rangsang, misalnya aroma dari suatu senyawa atau ambang rasa dari suatu senyawa, ya. Nah, dapat dikatakan atau dapat diestimasi bahwa ambang rangsang suatu senyawa itu adalah konsentrasi di mana 50% panelis dapat merasakan kesan adanya senyawa tersebut, yaitu yang dimaksud dengan absolute threshold ataupun detection threshold, ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan ambang mutlak. Nah, ada beberapa jenis ambang rangsang. Jadi ada detection atau absolute threshold yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada recognition threshold. Kemudian ada difference threshold dan ada terminal threshold. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, detection atau absolute threshold atau dalam bahasa Indonesianya adalah ambang mutlak, adalah jumlah benda rangsangan terkecil yang dapat menghasilkan kesan. Dan ini dapat diestimasi dari konsentrasi suatu senyawa di mana 50% panelis dapat merasakan kesan
dari adanya atau dari keberadaan senyawa tersebut. Kemudian ada recognition threshold atau ambang pengenalan, yaitu jumlah benda rangsangan terkecil yang dapat dikenali dan diidentifikasi. Jadi untuk ambang pengenalan atau recognition threshold ini, selain sudah terdeteksi adanya keberadaan suatu senyawa, di recognition threshold ini juga senyawa tersebut sudah dapat dikenali dan diidentifikasi apa senyawa tersebut ya, atau kesan apa yang diberikan dari senyawa tersebut. Kemudian ada difference threshold atau ambang pembedaan, yaitu perbedaan terkecil dari dua tingkat rangsangan yang masih dapat dikenali. Ya, jadi untuk different threshold ini atau ambang perbedaan ini, jadi seberapa besar perbedaan konsentrasi yang dapat memberikan kesan bahwa dua konsentrasi tersebut berbeda. Kemudian ada terminal threshold atau ambang akhir atau ambang batas. Adalah rangsangan terkecil di mana kenaikan intensitas rangsangan tidak lagi menaikkan intensitas kesan. Artinya, pada ambang batas dicapai kesan maksimum meski jumlah rangsangan ditambah tetapi intensitas kesan tidak berubah. Ya, jadi maksudnya pada terminal threshold atau ambang akhir atau ambang batas ini adalah ketika konsentrasi suatu senyawa apabila dinaikkan lagi sudah tidak menghasilkan peningkatan intensitas kesan. Ya, jadi rangsangan terkecil ya, jumlah konsentrasi terkecil di mana apabila tingkatan konsentrasinya dinaikkan lagi sudah tidak menghasilkan peningkatan intensitas kesan. Gitu. Ya, jadi pada titik tersebut sudah dicapai kesan yang maksimum. Ya, di atasnya lagi kalau dinaikkan lagi konsentrasinya, kesannya tidak akan meningkat lagi. Misalnya misalnya larutan garam misalnya ya. Jadi nanti akan ada suatu titik di mana konsentrasi garam apabila dinaikkan sudah tidak akan meningkatkan rasa asin. Nah, itu yang dimaksud dengan ambang akhir atau ambang batas atau terminal threshold. Nah, ada beberapa contoh aplikasi ambang rangsang. Misalnya, untuk menentukan senyawa kimia yang berkontribusi terhadap sifat aromatik dari suatu produk. Ya, jadi untuk menentukan apa sih senyawa yang berperan dalam aroma dari suatu produk itu dapat menggunakan pengujian ambang rangsang. Dan untuk dalam suatu produk ini kan ada banyak sekali senyawa kimia yang mungkin berkontribusi terhadap karakteristik aroma dari suatu produk. Dan hanya senyawa yang berada di atas ambang mutlaknya saja yang benar-benar berkontribusi terhadap karakteristik aroma dari produk tersebut. Karena di bawah ambang mutlak, senyawa tersebut tidak memberikan kesan aroma. Gitu maksudnya. Kemudian aplikasi berikutnya adalah menentukan batas level yang dapat diterima dari suatu komponen flavor yang tidak diinginkan. Ya, jadi contohnya kita dapat gunakan untuk menentukan berapa sih konsentrasi maksimal ya yang dapat diterima dari suatu komponen flavor
yang tidak disukai, misalnya yang tidak diinginkan, ya. Kemudian aplikasi berikutnya adalah untuk menyaring individu atau panelis terkait sensitivitas mereka terhadap komponen flavor utama. Ya, jadi untuk mengetahui bagaimana sih sensitivitas panelis ya terhadap suatu komponen flavor yang utama dari suatu produk, dan ini dapat digunakan untuk menyaring panelis yang akan kita gunakan untuk pengujian selanjutnya, gitu ya. Contohnya untuk menguji aroma dari kopi, ya misalnya. Nah, hanya individu-individu tertentu yang memiliki sensitivitas terhadap komponen-komponen aroma dari kopi yang nanti dapat kita saring dari uji ambang rangsang ini untuk dapat melakukan pengujian selanjutnya untuk menguji aroma kopi. Nah, untuk pengujian ambang rangsang ini, salah satu metodenya adalah dengan ascending force choice method of limits. Ya, yang ini terdapat dalam ASTM E679. Pengujian ambang rangsang dengan metode pengujian ini dilakukan dengan cara intensitas rangsangan atau konsentrasi dari suatu senyawa itu dinaikkan secara bertahap sampai terdeteksi oleh panelis. Nah, metode ini dirancang untuk mencari konsentrasi minimum senyawa target dapat terdeteksi oleh 50% panelis. Dan dalam praktiknya ini dihitung sebagai geometric mean dari estimasi ambang rangsang panelis. Nah, untuk pengujian ambang rangsang ini nanti ada tahap-tahapannya, ada tahap persiapan, kemudian tahap pengujiannya, lalu analisis dari respon pengujian. Nanti akan ada contoh-contohnya supaya kalian bisa lebih paham dan bisa membayangkan bagaimana pengujian ambang rangsang ini, karena mungkin kita tidak dapat lakukan di praktikum ya, karena butuh beberapa tingkat konsentrasi dengan perbedaan yang kecil, dan kita tidak bisa membuat larutan dengan konsentrasi tersebut tanpa menggunakan alat-alat laboratorium seperti labu ukur. Nah, untuk persiapan pengujian ambang rangsang, yang pertama adalah memperoleh senyawa uji dengan tingkat kemurnian yang diketahui. Ya, senyawa apa yang akan kita uji ambang rangsangnya, kita dapatkan dulu senyawanya dengan tingkat kemurnian yang diketahui. Biasanya terdapat pada label, pada kemasan senyawa tersebut. Kemudian adalah memilih dan memperoleh pelarut atau carrier. Jadi rencananya senyawa itu akan diuji di dalam pelarut apa atau di dalam carrier apa. Carrier ini bisa berupa makanan atau minuman. Kemudian memperkirakan kisaran konsentrasi yang masuk ke dalam ambang rangsang. Ya, jadi kita berdasarkan hasil dari literatur, misalnya pencarian dari literatur, kira-kira berapa nih kisaran konsentrasi yang akan masuk ke dalam ambang rangsang. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengenceran untuk menghasilkan konsentrasi yang diinginkan. Jadi nanti akan dilakukan pengenceran ya dari larutan induk untuk nanti mendapatkan konsentrasi-konsentrasi yang diinginkan untuk pengujian ambang rangsang. Kemudian berikutnya adalah merekrut panelis. Dengan panelisnya itu lebih sebaiknya adalah lebih dari sama dengan 25 panelis.
Kemudian menetapkan prosedur pengujian, nanti bagaimana teknis untuk pengujiannya akan dilakukan, lalu mempersiapkan form respon untuk nanti diisi oleh panelis. Nah, kemudian proses pengujiannya. Nah, untuk yang tadi ya, metode ascending force choice tadi dapat dilakukan dengan metode 3AFC atau 3 Alternative Force Choice, di mana di metode ini digunakan 3 sampel dan panelis harus memberikan jawaban dengan memilih satu dari 3 sampel tersebut, ya. Panelis harus memilih satu sampel yang berbeda di antara 3 sampel yang ada. Dan sampel yang disajikan ini terdiri dari satu sampel dengan konsentrasi tertentu dari suatu senyawa, dan 2 sampel adalah kontrolnya. Nah, ini ya ilustrasinya untuk gambarannya. Yang biru di sini adalah larutan kontrol ya, sebagai pelarutnya atau carrier-nya tanpa adanya senyawa yang akan kita uji ambang rangsangnya. Kemudian yang warna orange itu adalah yang terdapat senyawa tersebut ya. Nah, di sini untuk metode ascending force choice method of limits ya diuji dari tingkatan konsentrasi terendah sampai ke tingkatan konsentrasi tertinggi. Jadi di set yang pertama itu ada 2 sampel kontrol dan 1 sampel yang terdapat senyawa tersebut dengan tingkat konsentrasi yang terendah yang disiapkan, yaitu di sini contohnya adalah 0,02 milimolar. Nah, nanti panelis akan memilih mana satu sampel yang berbeda di antara 3 sampel yang ada. Nah, apabila panelis memilih yang benar, nanti akan diujikan lagi dengan sampel yang konsentrasinya sama, ya. Jika benar juga, panelis memilih yang berbeda adalah yang memang mengandung senyawa dengan tingkat konsentrasi 0,02 milimolar, diuji lagi yang berikutnya dengan konsentrasi yang sama, dan ternyata apabila panelis benar memilih yang berbeda adalah yang senyawa yang memiliki senyawa dengan tingkat konsentrasi 0,02 milimolar, maka betul panelis tersebut memiliki ambang rangsang terhadap senyawa ini adalah senyawa C18.21 ya, dengan ambang rangsang 0,02 milimolar. Jadi panelis tersebut memiliki ambang rangsang terhadap senyawa tadi, ambang rangsangnya adalah 0,02 milimolar. Kalau misalnya panelis pada pengujian set yang pertama dengan tingkat konsentrasi terendah 0,02 milimolar tidak menjawab dengan betul ya, memilih yang kontrol, maka dilanjutkan ke set berikutnya dengan tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Contohnya di sini adalah 0,06 milimolar. Nah, apabila panelis masih salah memilih, ternyata malah memilih yang kontrol, bukan yang sampel, jadi masih belum bisa membedakan mana yang berbeda dari
ketiga sampel yang ada, maka dilanjutkan lagi ke tingkat konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Ini contohnya adalah yang 1 milimolar. Ya. Nah, di sini contoh di sini ketika di 1 milimolar baru dapat penulis baru dapat memilih yang betul, ya. Yang berbeda adalah yang mengandung senyawa tersebut. Jadi kalau nanti di sini akan dilanjutkan lagi, dapat dilanjutkan lagi ke tingkat konsentrasi berikutnya. Apakah analis dapat menebak dengan benar? Ya, jadi prosedur ini akan terus dilanjutkan sampai analis dapat benar mengidentifikasi manakah larutan yang mengandung senyawa tadi setelah beberapa kali. Jadi beberapa kali dicoba, beberapa kali dicoba di konsentrasi yang sama itu benar, maka itu adalah ambang batasnya. Nah, untuk analisisnya itu dapat menggunakan best estimation threshold, ya. Jadi untuk best estimation threshold ini adalah metode perkiraan ambang rangsang dengan menggunakan rataan geometris atau geometric mean. Transisi terakhir dari jawaban salah ke jawaban benar pada setiap analis dengan catatan semua tahap yang lebih tinggi bernilai benar. Ambang sensori group atau BET group diperoleh dengan menghitung rataan geometrik ambang sensori individu pada grup tersebut. Ya, jadi untuk menghitung geometric mean, ini adalah rumus geometric mean ya. Jadi kalau kalian tahu, untuk menghitung mean itu tidak hanya menghitung rataan, itu tidak hanya seperti yang biasa kita hitung ya, dengan menambahkan jumlah semuanya, kemudian dibagi dengan berapa banyak data, kalau itu kan arithmetic mean. Nah, ternyata ada mean yang lain. Mean yang lain contohnya adalah ini, geometric mean, dan ini digunakan untuk menghitung best estimation threshold. Ya, rumus geometric mean adalah akar dari data ya, X1, X2, sampai X terusnya, tergantung dengan banyaknya data, ya, akar dari jumlah banyaknya data. Ya, jadi geometric mean adalah akar banyaknya data dari perkalian data-data tersebut, gitu ya. Nah, nanti contohnya akan lebih mudah. Nah, di sini ada tabel contohnya ya, contoh perhitungan memperkirakan best estimation threshold dengan menggunakan geometric mean. Nah, jadi di sini nanti kan ada beberapa konsentrasi, dari konsentrasi paling rendah ke konsentrasi paling tinggi. Nah, nanti panelis akan menguji, ya, tadi sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan untuk tahapannya. Jadi, apakah panelis nanti dapat memilih dengan benar mana sampel yang mengandung senyawa tersebut, begitu ya. Apakah panelis dapat membedakan mana sampel yang mengandung senyawa. Nah, apabila pada konsentrasi yang terendah ini panelis tidak dapat memilih dengan benar, tidak dapat membedakan, maka ditulis negatif ya di sini. Kemudian pada konsentrasi kedua, ternyata panelis mampu membedakan ya, mampu memilih yang benar, positif. Kemudian di konsentrasi yang lebih tinggi, ternyata salah, negatif. Di konsentrasi yang keempat, benar, positif, 5 benar lagi, 6 benar lagi. Ya, jadi positif, positif, dan positif. Nah,
Kemudian dihitunglah best estimation threshold individu untuk panelis tersebut dengan geometric mean tadi, dengan rumus geometric mean ini ya, jadi akar dari data ya, eh, dari konsentrasi mana yang transisi antara yang jawaban bernilai salah ke jawaban yang bernilai benar. Nah, ini kan terdapat pada konsentrasi yang ketiga ke keempat ya. Berarti kita ambil BET-nya itu akar dari nilai konsentrasi yang ketiga dikalikan dengan konsentrasi yang keempat. Itu adalah best estimation threshold untuk panelis 1. Nah, berarti kalau untuk best estimation threshold untuk panelis 2 itu dari mana? Yaitu dari akar dari konsentrasi yang keempat dengan konsentrasi yang kelima. Nah, kalau best estimation threshold untuk panelis 3 itu dapatnya dari, ya karena ini di konsentrasi 2 dia betul, tapi di 3, 4, 5-nya salah, berarti kita ambil yang paling tinggi ya, di sini 5 dan 6. Jadi, akar dari konsentrasi kelima dengan konsentrasi ke-6 itu adalah best estimation threshold untuk panelis ketiga. Nah, kalau kita mau menghitung best estimation threshold grupnya, jadi dari sekian panelis, berapa sih rata-rata ambang langsangnya, yaitu dapat kita estimasi berdasarkan best estimation threshold group tadi, ya. Ini bisa dihitung dari akar, dari keseluruhan BET individu, ya semuanya. Atau bisa juga nanti kita hitung dari inverse rata-rata log BET, ya. Jadi nanti log BET individu itu kita hitung, jadi misalnya untuk panelis pertama, ini kan sudah dapat BET individunya, nanti kita carikan, kita hitung berapa log BET dari yang panelis pertama, begitu juga dengan yang panelis kedua, berapa log BET untuk panelis kedua, dan juga log BET panelis ketiga. Nah, nanti untuk BET grupnya itu dapat dari inverse dari rata-rata log BET. Jadi kita hitung dulu rata-rata log BET-nya, kemudian di-inverse-kan. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh pengujian detection threshold dengan metode best estimation threshold ya, yang ada pada bukunya Melgard et al. Tahun 2007. Ya, jadi ini pengujian untuk sensory threshold dari suatu flavor ya, senyawa flavor yang ditambahkan ke dalam bir. Ya, jadi berapa sih ingin diujikan berapa sih threshold atau detection threshold atau ambang deteksinya atau ambang mutlaknya dari flavor tersebut yang ditambahkan ke bir. Ya, jadi berapa konsentrasi minimal flavor tersebut yang dapat menghasilkan kesan di bir. Nah, di sini ada 25 panelis yang mengujinya, dan juga di sini ada konsentrasi flavor tersebut dalam bir ya. Ada 0,27 ppb, 0,8 ppb, dan seterusnya sampai 195 ppb lebih. Nah, ini adalah hasil pengujiannya. Contoh untuk panelis pertama, di 0,8 dan 2,41 itu masih belum terdeteksi ya, masih belum bisa membedakan. Di 7,28 dan seterusnya sudah dapat memilih sampel dengan benar, ya, sudah dapat membedakan. Untuk panelis kedua, di 0,27 belum benar, dan di 0,8 sudah memilih dengan benar, dan seterusnya benar, gitu ya.
Ini untuk jawaban dari panelis-panelis yang lain. Nah, kita bisa hitung BET ya, Best Estimation Threshold untuk masing-masing individunya dulu ya. Tadi dengan rumus yang tadi ya. Kalau yang panelis pertama berarti karena transisinya di sini ya, dari jawaban salah ke jawaban betul di sini, berarti BET-nya itu dari akar 2 dari 2,41 dikalikan 7,28. Itu hasilnya 4,19. Ya. Kemudian untuk panelis yang kedua, berarti kan transaksi jawaban salah jawaban benar yang ini ya, dan di antara ini dengan ini, di antara ini dengan ini, berarti BET untuk panelis kedua, Best Estimation Threshold, ya, ambang deteksi untuk panelis kedua, itu adalah akar dari 0,27 dikalikan 0,8, itu hasilnya 0,46. Itu seterusnya bisa dihitung best estimation threshold untuk setiap individu, setiap panelis. Nah, kemudian kita mau menghitung BET grupnya. Nah, BET grupnya kita mau hitung dari inverse rata-rata log BET. Ya. Nah, nanti kita bisa cari dulu lognya, ya, log dari setiap panelis, ya, log BET dari setiap panelis. Contohnya panelis pertama itu log dari 4,19 adalah 0,622. Kemudian untuk panelis kedua, log dari 0,46 itu minus 0,337 dan seterusnya. Ya, kemudian nanti kita bisa hitung BET grupnya itu dari inverse dari rata-rata log ini. Ya, hasilnya adalah 0,3. Rata-rata lognya 0,372. Kalau kita inverskan itu adalah 2,35. Jadi BET grupnya ya, best estimation threshold-nya untuk dari 25 panelis ini adalah 2,35. Jadi ambang mutlak atau ambang deteksi dari senyawa flavor tadi yang ditambahkan ke dalam bir itu adalah 2,35 ppb. Ya, jadi baru dapat terdeteksi di konsentrasi 2,35 ppb. Di bawah itu masih belum terdeteksi. Nah, ini artinya ini dapat diaplikasikan nanti. Jadi berapa sih konsentrasi minimal suatu senyawa flavor itu dapat ditambahkan ke dalam suatu minuman, misalnya di sini bir ya, untuk dapat menghasilkan kesan gitu. Jadi tidak sia-sia misalnya suatu senyawa ditambahkan ke dalam suatu makanan atau minuman, kalau di bawah nilai ambang deteksinya itu tidak akan memberikan kesan ya. Jadi harus di atas dari ambang deteksi atau ambang mutlak tersebut. Nah, ini kalau datanya dibuat histogram ya. Kalau datanya dibuat histogram, tadi seperti ini ya. Ya, ini adalah best estimation threshold dari setiap individu ya, setiap panelis. Jadi yang ambang deteksinya atau ambang mutlaknya 0,46 itu ada panelis nomor 2, panelis nomor 4, nomor 8, panelis nomor 9, panelis nomor 15, panelis nomor 19, panelis nomor 22, dan panelis nomor 24. Ya. Berarti panelis-panelis inilah yang memiliki ambang deteksi yang paling kecil, atau artinya mereka-mereka inilah yang sangat sensitif terhadap senyawa tersebut. Jadi sangat peka terhadap
keberadaan adanya senyawa tersebut sehingga dapat mendeteksi walaupun di konsentrasi yang paling kecil yaitu 0,46 gitu. Yang ini untuk yang memiliki PET individu atau ambang deteksi individunya 1,39 ppb itu ada panelis nomor 21, panelis nomor 17, panelis nomor 12 dan seterusnya ya. Dan ini yang memiliki ambang mutlak 4,19 itu ada panelis nomor 25, 20, 14 dan seterusnya. Dan kalau dari BET Group, tadi kan BET Groupnya kita dapat 2,35 ppb, berarti adanya di sekitar sini ya, 2,35 di antara 1,39 dengan 4,19, adanya di sekitar sini. Dan ini juga dapat diperkirakan ya, di sini di konsentrasi ini ada 50% panelis yang sudah dapat mendeteksi keberadaan senyawa tersebut. Ya, kita bisa tahu, kita hitung aja berapa nih panelis yang sudah bisa mendeteksi keberadaan senyawa dengan konsentrasinya itu 2,35 ppb ini sudah dapat mendeteksi. Di sini ada panelis nomor 24, 22, ya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Ya, jadi sudah ada sekitar 50%-an, ya 50% panelis, 50% lebih panelis yang dapat merasakan pesan adanya senyawa tersebut di konsentrasi 2,35 ppb. Nah, kemudian kita ke contoh berikutnya. Ini ada contoh pengujian detection threshold di praktikum ya. Kalau kita melaksanakan praktikum di lab, itu ada pengujian ambang langsang juga, tetapi mungkin di semester ini tidak dilakukan di praktikum, tetapi akan dijelaskan saja gitu ya. Jadi ini adalah contoh pengujian detection threshold ya, atau ambang rangsang ya, ambang rangsang asam ya, menggunakan senyawanya asam sitrat. Nah, untuk penyiapan sampelnya nanti di sini diujikan ada 9 konsentrasi. Jadi konsentrasi larutan asamnya itu ada 0, 0,01, 0,02, 0,04 dan seterusnya, dengan paling tinggi adalah 0,14%. Ya, jadi dibuat larutan asam sitrat dengan berbagai konsentrasi ini, ya ada 9 konsentrasi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya kita buat dulu larutan stok. Ya, larutan stok. Dari larutan stok ini kita misalnya buat 2 gram asam sitrat. Ya, ini bukan ditambah 100 ml air minum ya. 2 gram asam sitrat, kemudian ditera dalam labu ukur sampai 100 ml. Nanti ini akan saya perbaiki ya. Ini akan saya perbaiki di slide-nya. Jadi 2 gram asam sitrat itu ditera sampai 100 ml, volumenya 100 ml di labu ukur. Ya, berarti larutan stoknya ini berapa persen? Larutan stoknya berarti adalah 2% ya. Jadi di larutan stok ini konsentrasinya adalah 2%. Nah, kemudian kita mau buat konsentrasi ini kan dari 0, 0,01, 0,02 sampai 0,14. Nah, caranya kita buat pengenceran. Nah, ini caranya. Jadi dari larutan stok ini tidak ada yang diambil ya. Kemudian ditera sampai 100 ml dengan air itu untuk yang konsentrasi 0%, jadi tidak ditambahkan larutan stok. Untuk yang konsentrasi 0,01%,
itu diambil 0,5 mili larutan stok yang tadi konsentrasi 2%, kemudian ditera di labu akar sampai 100 mili untuk mendapatkan konsentrasi 0,01%. Ya, untuk yang konsentrasi 0,02% itu diambil 1 mili dari larutan stok 2%, kemudian ditera sampai 100 mili untuk menghasilkan konsentrasi 0,02%. Ya, ini pengencaran ini ya dibuat dengan rumus kan ya, ada M1V1 sama dengan M2V2. Ya, jadi bisa menggunakan rumus tersebut. Contoh yang ini untuk membuat larutan asam sitrat 0,14% itu dengan cara mengambil 7 mili dari larutan stok 2%, kemudian ditera dengan air minum sampai 100 mili di labu ukur, sehingga nanti menghasilkan larutan asam sitrat 0,14%. Ya. Nah, nanti setiap larutan ini diberikan kode-kode yang berbeda, kode-kode acak. Nah, untuk pengujiannya nanti 9 sampel tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sampel tadi dengan berbagai konsentrasi dari 0% sampai dengan berapa tadi? Sampai dengan 0,14% itu kalau ketika praktikum ini tidak menggunakan yang 3AFC ya, tidak menggunakan yang 3 alternative choice ya. Kita menggunakan langsung disajikan langsung barengan, ada setiap semua konsentrasinya ya. Kalau yang di 3AFC tadi kan disajikan satu set dari konsentrasi yang paling rendah ke konsentrasi yang paling tinggi. Kalau di sini kita langsung sajikan berbarengan semuanya, semua konsentrasi, diberikan kode, tetapi posisinya diacak gitu ya. Jadi tidak urut yang dari yang rendah ke tinggi, tetapi di sini disajikan secara langsung dan diacak posisinya. Ini kan 931 ini kan contohnya 931 itu yang 0,1%. Ya 0,1%. Kemudian yang 372 itu yang 0,04%. Ya, jadi penyajiannya diacak secara berbarengan langsung. Nah, nanti disediakan form ya. Seperti ini, nama panelis, tanggal pengujian, kemudian jenis contoh ujinya larutan asam. Instruksinya adalah setelah mencicipi contoh uji, nyatakan respon Anda dengan memberikan tanda checklist pada kolom yang sesuai. Jadi nanti panelis akan menuliskan kode contoh 931 di sini. Apakah tidak ada rasa asam atau ada rasa asam? Tergantung panelis, apakah merasakan adanya rasa asam atau tidak. Kalau misalnya merasakan, nanti checklist. Di sini, kalau tidak merasakan rasa asam, berarti checklistnya di kolom yang ini. Terus ke contoh berikutnya. Nih, 372. Apakah panelis merasakan rasa asam? Kalau iya, checklist di sini. Kalau tidak, checklistnya di sini. Begitu seterusnya untuk semua contoh uji. Ya, untuk 9 contoh uji yang disajikan. Nah, nanti hasil datanya itu direkap seperti ini. Ya. Nah, ini mungkin salah ya, ini untuk kodenya. Ya, kodenya ini tidak sesuai dengan yang ada di sini. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Jadi nanti ada panelisnya, nama panelis, kemudian nanti hasil tadi form tadi direkap, konsentrasinya dari 0, 0,01, 0,02, sampai dengan 0,14 ya. Kalau 0 itu artinya tidak merasakan adanya rasa asam, 1 merasakan adanya rasa asam. Ya. Contohnya di sini ada panelis pertama, Ailsa, di konsentrasi 0, 0,01, 0,02, 0,04 itu tidak merasakan adanya rasa asam. Baru di konsentrasi 0,06 rasakan adanya rasa asam.
0,08 merasakan, 0,1 merasakan, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini contoh di sini nih, Salsabila, panelis kedua 6. Di konsentrasi 0 merasakan adanya rasa asam, padahal kan sebenarnya tidak ada ya, tidak ada senyawa asam di situ. Berarti ini salah ya sebenarnya dia, tapi kita tulis saja 1 di sini. Kemudian di konsentrasi 0,01 merasakan, di konsentrasi 0,02 tidak, ya di konsentrasi 0,04 merasakan, di konsentrasi 0,06 merasakan, ya 0,08 merasakan. Nah, kalau kita mau ambil best estimation threshold individunya untuk panelis Salsabila ini, berarti kita ambilnya dari transisi yang ini, ya. Ya, yang ini tidak dianggap. Ya, kita ambil dari yang ini kan, dari yang salah ke yang benar, dan selanjutnya selalu benar. Ya, jadi kita ambil dari akar 0,02 ya, dikalikan dengan 0,04. Itu nanti hasilnya berapa. Tuh, sebagai best estimation threshold atau ambang mutlak asam sitrat dari Salsabila. Gitu. Nah, nanti bisa dibuat ini bukan frekuensi ya, persentase maksudnya. Nanti ini juga akan diperbaiki. Ini maksudnya adalah persentase respon benar untuk setiap konsentrasi, bukan respon benar, persentase panelis merasakan adanya kesan untuk setiap konsentrasi. Di konsentrasi ke 0 ada 3,44% panelis merasakan kesan, ya. Di konsentrasi 0,01 ada 13,79 panelis merasakan kesan. Di konsentrasi 0,02 ya ada 27,59 ya 9% panelis merasakan kesan. Ini dapatnya dari mana? Dari yang 111 tadi dijumlahkan itu ada 8, dibagi dengan jumlah keseluruhan panelis ada 29 dikalikan 100%, hasilnya 27,59%. Ya, seterusnya. Nah, nanti dapat dibuat kurva. Kurva seperti ini. Kurvanya adalah plot dari persentase panelis yang dapat merasakan rasa asam terhadap konsentrasi larutan asam sitrat. Jadi sumbu X-nya adalah konsentrasi larutan asam sitrat, sumbu Y-nya adalah persentase panelis yang dapat merasakan rasa asam. Nanti dapat diplotkan, oh tadi 0, di konsentrasi 0 kan ada 3,44% ya, di sekitar sini. Kemudian di konsentrasi 0,01 itu ada 13,79%. 13,79% ada di sini diplotkan. Kemudian di konsentrasi 0,02 itu ada 27,59% ya, di sini. Seterusnya hingga membentuk grafik. Nah, kalau tadi kan estimasi ambang mutlak atau detection threshold itu dapat diperkirakan dari 50% panelis merasakan kesan, maka nanti dapat diambil di sini 50% panelis kan kira-kira adanya di sini ya. Ini kan 40, ini 60%, maka 50% kira-kira ada di sini, nanti ditarik garis sampai ke menjingkung grafik, kemudian tarik ke bawah. Nah, berarti estimasi detection threshold atau ambang mutlak dari keseluruhan panelis tadi yang ada 25 panelis ya di sini, 29 panelis itu adalah 0, di sini perkiraannya adalah 0,032% ya. Jadi dari pengujian ini dapat diestimasi bahwa ambang mutlak
asam citrat dari rata-rata panelis itu adalah 0,032%. Ya, jadi di bawah konsentrasi tersebut senyawa asam citratnya masih belum dapat terdeteksi, belum dapat menghasilkan kesan. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini adalah contoh pengujian difference threshold atau ambang pembeda ya yang ada pada skripsinya Anugrah tahun 2015. Jadi difference threshold atau ambang beda ini menunjukkan perbedaan minimum yang bisa dideteksi antara dua stimulus atau disebut juga just noticeable difference. Penentuan ambang beda ini menggunakan satu stimulus standar yang dibandingkan dengan variabel stimulus. Nah, pada skripsinya Anugrah tahun 2015 ini dilakukan pengujian ambang beda untuk menentukan besarnya perbedaan konsentrasi minyak berbumbu dengan minyak berbumbu standar yang menghasilkan perbedaan kesan. Dan pengujian ambang beda ini dilakukan dengan metode 3AFC Descending Concentration Series Method of Limits (ASTM E679). Jadi metodenya menggunakan metode yang pertama tadi ya, yang menggunakan 3AFC yang ada setiap satu setnya itu ada 3 sampel, satunya yang duanya standar, yang satunya adalah konsentrasi yang variabel ya, konsentrasi yang berubah-ubah. Kalau di sini bukan yang ascending, kalau tadi kan ascending ya, jadi mulai dari yang konsentrasi terendah sampai ke konsentrasi yang tertinggi. Kalau di sini descending justru, jadi nanti disajikannya itu dari konsentrasi yang tertinggi sampai ke konsentrasi yang terendah. Nah, ini ya, di skripsinya Anugrah ini, sampel yang disajikan terdiri dari satu sampel variabel minyak berbumbu dan dua sampel minyak berbumbu standar. Panelis harus memilih satu sampel yang memiliki konsentrasi yang berbeda dari sampel lainnya. Konsentrasi variabel minyak berbumbu adalah 1,95%, 1,9%, 1,8%, 1,6%, dan 1,2%. Sedangkan konsentrasi standar minyak berbumbunya adalah 2%. Penyajian diurutkan mulai dari set yang memiliki konsentrasi tertinggi hingga ke set yang memiliki konsentrasi terendah atau descending concentration. Ya, jadi minyak bumbu standarnya itu konsentrasinya 2%. Nanti yang ingin diujikan, yang variabel, konsentrasi variabelnya itu ada 5, 1,95%, 1,9%, 1,8%, 1,6%, dan 1,2%. Ya. Nanti ini akan dijadikan 5 set gitu ya untuk setiap konsentrasi. Nanti untuk mengetahui tujuannya ini untuk mengetahui berapa sih perbedaan konsentrasi yang paling kecil yang dapat memberikan kesan bahwa dua minyak berbumbu tadi itu berbeda. Ya. Nah, ini diurutkannya dari konsentrasi yang memiliki konsentrasi variabel tertinggi hingga konsentrasi variabel rendah. Jadi di sini ada yang standar tadi kan minyak berbumbu standar tadi kan yang konsentrasinya 2% ya. Jadi ada dua yang 2%-nya dan yang variabelnya itu 1. Di sini yang paling tinggi konsentrasinya tadi kan 1,95% ya, 1,95%. Ini di set yang pertama. Kemudian di set yang kedua ini dengan yang variabelnya itu 1,9%. Kemudian di set yang ketiga yang ini ya dengan konsentrasi variabelnya 1,8%. Kemudian di set yang keempat ya konsentrasi variabel 1,6%. Kemudian di set yang kelima dengan konsentrasi yang variabelnya 1,2%. Yang 2% ini adalah yang standar.
Jadi nanti penyajiannya itu descending diurutkan dari konsentrasi variabel yang tertinggi ke konsentrasi variabel yang terendah, tetapi di setiap step itu penyajiannya acak ya. Jadi mana yang standar, mana yang variabel itu disajikannya acak. Nah, ini adalah hasil pengujiannya. Ya, di tabel ini adalah hasil pengujiannya. Nah, tadi kalau kita lihat konsentrasi yang paling variabel yang paling tinggi adalah 1,95%. Berarti perbedaannya dengan yang standarnya kan tadi standarnya 2%, berarti perbedaannya adalah 0,05%. Ya, jadi perbedaannya 0,05%. Kemudian yang 1,9%, perbedaannya dengan yang 2% berarti 0,1%. Ya. Lalu 1,8% berbeda dengan 2%, berarti perbedaannya 0,2%. Kemudian 1,6% perbedaannya dengan standar yang 2%, berarti 0,4%. Dan yang terakhir, konsentrasi variabel 1,2%, perbedaannya dengan yang konsentrasi standar 2%, berarti perbedaannya adalah 0,8%. Ya. Nih. Kemudian ini contoh dari hasil pengujian untuk panelis pertama. Di konsentrasi yang pertama yang berbeda 0,05%, yang di konsentrasi variabel 1,95%, di panelis pertama ini tidak dapat membedakan ya, tidak memilih dengan benar mana konsentrasi yang berbeda. Jadi di sini tulisannya negatif. Kemudian di konsentrasi yang berikutnya, di konsentrasi variabel 1,9% atau yang bedanya dengan standar 0,1%. Panelis 1 ini juga tidak dapat membedakan mana yang konsentrasi variabel 1,9%. Jadi di sini tulisnya negatif. Kemudian di konsentrasi berikutnya, di konsentrasi variabel 1,8%, analis ini baru bisa membedakan dengan benar, ya baru bisa memilih dengan benar yang berbeda di antara 3 sampel, itu adalah yang konsentrasi 1,8%, ya bisa memilih yang benar, yang berbeda di antara 3 sampel, maka ditulisnya positif di sini. Sedangkan di konsentrasi berikutnya, di konsentrasi 1,6% atau yang berbeda 0,4% dari standar, ternyata salah memilih lagi, jadi negatif. Dan di konsentrasi berikutnya, di konsentrasi 1,2% ya, konsentrasi variabel 1,2%, atau yang berbeda dengan standarnya itu perbedaannya 0,8% ya, baru dapat memilih dengan benar, maka di sini tuliskannya positif. Berarti best estimation threshold individunya untuk panelis 1 itu dihitungnya dari transisi yang ini ya. Jadi akar dari 0,4% atau akar dari 0,004 dikalikan dengan
0,008 itu sama dengan 0,0057. Jadi best estimation threshold atau ambang mutlak dari bukan ambang mutlak ya, ini kan kita lagi menghitung ambang beda maksud saya. Jadi ambang beda untuk panelis pertama adalah 0,0057. Kemudian di panelis kedua ini dapat memilih dengan benar di konsentrasi berbedanya 0,1%, tetapi salah di perbedaan 0,2%, dan baru dapat memilih dengan benar di konsentrasi yang 1,6% ya, atau berbeda 0,4% dari standar, dan yang di konsentrasi berikutnya yang berbeda 0,8% atau konsentrasi variabel 1,2%, juga sudah memilih dengan benar, ya sudah dapat membedakan dengan benar, maka untuk perhitungan bed individunya untuk panelis kedua itu dihitungnya dari yang sini. Ya, jadi akar dari 0,2% berarti akar dari 0,002 dikalikan dengan 0,004. Hasilnya adalah 0,0028. Jadi best estimation threshold untuk ambang beda panelis kedua adalah 0,0028. Ya begitu seterusnya, bisa dihitung bed individu atau ambang beda untuk masing-masing panelis ya dengan cara geometric mean tadi, dihitung geometric mean-nya. Nah, kemudian kita bisa mencari bed group-nya. Ya, best estimation threshold group-nya dari ke-35 panelis ini. Pertama, kita bisa cari dulu log bed individu untuk masing-masing panelis, karena kan untuk mencari bed grupnya kita nanti bisa dapatkannya itu dengan cara inverse dari rata-rata log bed. Nah, log bed individu untuk panelis pertama, log dari 0,0057 adalah minus 2,2474. Kemudian untuk panelis kedua, log dari 0,0028 adalah minus 2,5485 dan seterusnya ya. Sehingga rata-rata log bed-nya, rata-rata dari semua log bed ini adalah minus 2,127. Berarti bed grupnya adalah inverse dari minus 2,127 ini, jadi didapatkan 0,0075. Jadi bed grupnya ini adalah 0,0075 atau best estimation threshold group ya adalah 0,0075, artinya ambang beda dari hasil pengujian ke-35 panelis itu adalah 0,0075 atau 0,75%. Maksudnya apa? Jadi nilai BET Group 0,75% ini menunjukkan bahwa panel sensori hanya dapat membedakan minyak nabati berbumbu dengan minyak nabati berbumbu standar apabila minyak nabati berbumbu setidaknya memiliki konsentrasi 0,75% volume per volume di atas minyak nabati standar, artinya harus konsentrasinya 2,75%, atau 0,75% di bawah minyak berbumbu standar, atau konsentrasinya berarti 1,25% volume per volume.
Jadi di sini diketahui bahwa minyak nabati yang berbeda dengan standarnya, jadi minyak nabati standar ini kan konsentrasinya 2%. Jadi kalau kita mau memformulasikan minyak nabati berbumbu yang baru dengan um, dengan merubah-rubah konsentrasi dari minyak berbumbu tadi, itu baru dapat dikatakan berbeda, baru dapat dirasakan berbeda oleh panelis apabila perbedaan konsentrasinya minimal adalah 0,75%. Ya, jadi kalau kita mau lebih berasa gitu ya dari yang minyak berbumbu standarnya, berarti kita harus meningkatkan konsentrasinya lebih dari 0,75%, artinya minimal harus 2,75%, ya. Atau apabila kita mau mengurangi intensitas rasa dari minyak nabati berbumbu tadi, maka kita harus turunkan konsentrasinya minimal menurunkannya itu 0,75% dari standar, artinya minimal harus konsentrasinya yang baru tadi adalah 1,25%. Ya, baru dikatakan baru terasa perbedaannya dari yang standar. Begitu maksudnya untuk ambang beda. Jadi ambang beda ini akan berguna dalam formulasi suatu produk. Jadi kalau kita mau memformulasi suatu produk baru dari yang sudah ada dengan cara mengubah-ubah konsentrasi dari suatu bahan yang terdapat dalam produk tersebut, maka perubahan konsentrasinya itu minimal harus lebih dari ambang beda supaya perubahannya itu dapat dirasakan oleh panelis. Gitu ya, contoh aplikasi dari ambang beda ini. Nah, kemudian ada contoh yang lain, yaitu contoh pengujian detection, recognition, dan rejection threshold yang terdapat pada tulisannya Tarasov et al. Tahun 2020. Jadi di tulisan ini ya dilakukan pengujian untuk menentukan berapa sih detection threshold, recognition threshold, dan rejection threshold dari senyawa 1,16 trimetil 1,2 dihidronaphthalen atau TDN pada Riesling wine, ya. Jadi pada suatu jenis wine. Ya, jadi ingin diketahui berapa sih ambang mutlak, ambang pengenalan, dan ambang rejection atau ambang penolakan dari senyawa TDN ini pada wine Riesling ya, pada wine jenis Riesling wine. Jadi senyawa 1,16 trimetil 1,2 dihidronaphthalen atau TDN ini adalah suatu senyawa yang berkontribusi ke dalam kompleksitas dari aroma wine, ya. Dan senyawa TDN ini pada konsentrasi yang sesuai itu dapat memberikan kompleksitas aroma, dapat berkontribusi terhadap kompleksitas aroma wine. Tetapi
dengan konsentrasi yang tinggi ya, itu dapat, eee, memberikan aroma yang, terlalu seperti aroma minyak tanah atau bensin, sehingga mungkin terlalu strong, sehingga tidak disukai oleh, eee, konsumen dari wine Riesling ini. Jadi ingin diketahui berapa sih ambang deteksinya, berapa ambang pengenalannya, dan berapa ambang penolakannya. Nah, untuk skema pengujiannya itu seperti ini, ya. Di mana di sini ada 20 gelas sekaligus gitu ya, di hadapan panelis. Ya, jadi yang ada tanda pagarnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ini adalah nomor gelas. Sedangkan angka dalam lingkaran, ya, itu adalah konsentrasi TDN-nya dalam wine dengan satuan mikrogram per liter. Ya, jadi di gelas pertama konsentrasinya 2 mikrogram per liter, gelas kedua juga masih sama 2 mikrogram per liter, gelas ketiga 4 mikrogram per liter, gelas keempat 6 mikrogram per liter, gelas kelima 8 mikrogram per liter, gelas keenam 10 mikrogram per liter, dan seterusnya ya. Jadi konsentrasinya dari yang terendah hingga ke tertingginya di sini di gelas ke-20 itu konsentrasi TDN-nya dalam wine adalah 202 mikrogram per liter. Ya, jadi ini adalah formulirnya yang akan diisi oleh panelis. Formulir ini terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama adalah nomor gelas, kolom kedua adalah kon di sini maksudnya adalah continue. Jadi nanti panelis akan mencium aroma dari sampel pada gelas pertama. Gelas pertama ini diinformasikan kepada panelis bahwa gelas pertama adalah kontrol. Ya, di mana gelas pertama ini kita ketahui tadi gelas pertama adalah sampel wine yang memiliki konsentrasi TDN sebesar 2 mikrogram per liter. Jadi nanti apabila panelis mencium aroma bahwa sampel pada gelas itu sama dengan sampel kontrol atau sampel pada gelas pertama, maka silangkan di kolom con atau continue. Kemudian ada kolom dat. Dat ini maksudnya adalah detection. Jadi apabila panelis mencium aroma dari sampel pada gelas dan merasakan bahwa aromanya itu berbeda dari sampel pada gelas pertama yang sebagai kontrol, maka disilangkan di kolom det atau detection, ya. Tetapi pada yang berakhir pada kolom det atau detection ini adalah sampel-sampel yang aromanya berbeda dari sampel kontrol pada gelas pertama, tetapi tidak diketahui bau apa itu, aroma apa itu, gitu ya. Nah, apabila aromanya sudah dikenali, jenis aroma apa yang terdapat pada sampel pada gelas, maka disilangkannya pada recognition threshold. Di recognition threshold ini ada skala garisnya. Jadi, intensitas aroma yang dirasakan itu disilangkannya di posisi tertentu pada skala garis tergantung dengan intensitas aroma yang dirasakan. Semakin ke kanan itu artinya intensitas aromanya semakin tinggi. Dan di sini juga harus ditulis di kolom ini, di kolom deskriptor, apa jenis aroma yang
rasakan, ya. Kemudian apabila ketika panelis mencium aroma dari sampel dan aromanya itu sudah sangat mengganggu ya, aromanya sudah terlalu strong sehingga mengganggu atau tidak disukai oleh panelis, maka disilangkannya di kolom rejection atau kolom penolakan. Nah, ini contoh form yang telah diisi oleh seorang panelis ya. Di gelas pertama, karena dibandingkannya dengan gelas pertama juga sebagai kontrol, maka disilangkan di kolom con, ya artinya sama dengan kontrol. Kemudian gelas kedua, panelis ini mencium aroma dari gelas kedua dibandingkan dengan kontrol di gelas pertama, panelis ini merasakan bahwa aromanya tidak berbeda, maka disilangkan juga di kolom con. Di gelas ketiga, panelis mencium aroma dari sampel pada gelas ketiga dan merasakan bahwa aromanya itu berbeda dari aroma gelas pertama yang sebagai kontrol, tetapi belum dapat dikenali apa jenis aroma yang berbeda tersebut, maka disilangkan di kolom det atau detection. Di gelas keempat juga panelis sudah merasakan ada aroma yang berbeda daripada kontrol, tetapi belum dapat dikenali apa jenis aromanya, maka disilangkan juga di kolom det. Kemudian di gelas kelima, panelis ini sudah dapat mengenali jenis aroma yang dirasakan. Nah, maka panelis ini mensilangkan di skala garis ya, tergantung dengan intensitas aroma yang dirasakan. Dan dituliskan pula apa jenis aroma yang dirasakan. Oh, ternyata panelis ini merasakan bahwa jenis aroma yang dirasakan ini adalah aroma seperti kerosen atau minyak tanah. Kemudian di gelas ke-6, panelis ini merasakan bahwa intensitas aroma yang tadi dirasakan kerosen ini lebih tinggi lagi, maka disilangkannya di skala garis agak lebih ke kanan gitu ya dibandingkan yang pertama, tergantung dengan intensitas kesan aroma yang dirasakan, dan dituliskan pula jenis aroma yang dirasakannya. Oh, ternyata aromanya itu seperti minyak tanah atau kerosen. Begitu seterusnya. Nah, sampai di gelas ke-18, di gelas ke-18, panelis juga merasakan ada aroma yang berbeda daripada aroma yang ada di sampel dengan tingkat intensitas aroma tertentu yang disilangkannya di skala garis ya. Dengan aromanya seperti lem ya ternyata. Kemudian di gelas ke-19, panelis ini merasakan aromanya itu sudah sangat mengganggu ya, sudah terlalu strong sehingga tidak disukai oleh panelis ini, maka disilangkan di kolom rejection atau kolom penolakan. Gitu. Jadi ini adalah contoh hasil pengisian dari seorang panelis. Nah, nanti data-data ini akan direkap dari kesemua panelis ya, keseluruhan panelis dan diolah ya seperti hasil seperti cara mengolah yang sebelum-sebelumnya untuk dapat nanti diketahui berapakah ambang mutlaknya atau detection threshold-nya, berapakah ambang pengenalannya atau recognition threshold-nya, dan berapakah ambang penolakannya atau rejection threshold-nya. Jadi nanti diketahui berapa sih konsentrasi TDN yang mulai dapat
dideteksi oleh panelis, berapa sih konsentrasi TDN pada wine yang mulai dapat dikenali, jenis aroma apa yang dikontribusikan oleh TDN ini, dan juga berapa sih konsentrasi TDN pada wine yang tidak disukai oleh panelis, yang akan ditolak oleh panelis. Ya, jadi nanti kita dari hasil pengujian ini akan diketahui gambaran-gambaran konsentrasi TDN pada wine yang dapat dikenali dan juga yang mulai dapat terdeteksi, dan juga konsentrasi yang sudah tidak disukai atau akan ditolak oleh panelis. Ya, jadi ini adalah contoh pengujiannya untuk dapat mengestimasi detection, recognition, dan rejection threshold. Oke, jadi itu materi untuk hari ini tentang ambang rangsang. Terima kasih. Dan apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti dapat dituliskan pada forum diskusi di Evita. Ya, kalian bisa mengajukan pertanyaan, juga dapat menjawab pertanyaan yang ada di forum diskusi di Evita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.